ya insya Allah pokoknya saya memang dengan Dila mau berniatan untuk rujuk gitu. Dan saya dengar kalau memang ternyata Dila memang menyetujui hal tersebut, saya maha bersyukur banget ya Allah, mudah-mudahan itu bisa dilancarkan, amin ya Allah. Eh, saya sih berharapnya seperti itu, mudah-mudahan dari teman-teman ya, netizen semuanya itu mendukung eh, usaha saya untuk bisa mendapatkan kembali hatinya Dila, untuk bisa kita rujuk kembali, kita menata kembali kehidupan kita lagi bersama dengan anak-anak gitu ya. Yang penting itu untuk kita membesarkan anak-anak kita yang udah kita eh, apa kita rawat bersama gitu. Ya mudah-mudahan ini Allah kasih jalan dan didukung juga sama netizen gitu, mungkin sama teman-teman semua untuk bisa kita menjalani kehidupan rumah tangga yang kedua lah istilahnya gitu ya. Jadinya ini babak pertama kemarin sempat terjadi sesuatu dan akhirnya ini babak kedua nih, jangan sampai ada apa-apa lagi lah pokoknya. Intinya udah ini pertama dan terakhir untuk kita punya cerita yang seperti ini. Mudah-mudahan akan terus nantinya bisa sampai maut memisahkan kita. Tapi Bek, ini kan bukan cuma cerita kalian berdua doang, ada 2 keluarga juga yang harus dipertimbangkan. Ini seperti apa sih dari keluarga kalian masing-masing sendiri? Ya, kalau dari keluarga aku sendiri sih positif ya menyikapinya, dan ya tinggal menunggu kabar dari keluarganya Dila, karena di sini Dila harus memang membuka komunikasi itu kepada keluarganya, karena mohon maaf ini dari Dila sendiri memang keluarga juga berpisah kan, dengan ibunya sama bapaknya sudah berpisah. Sekarang untuk bapaknya sendiri sih kita udah ada open komunikasi dan insya Allah setujui gitu kalau memang mau adanya rujuk itu sendiri. Nah itu aku belum dapat kabar dari ibunya Dila, dari Dila nanti seperti apa sebenarnya kita untuk kedepannya. Tapi sempat ada persyaratan nggak sih dari Dila sendiri feedback? Ya, persyaratannya ya paling nggak terlalu yang gimana-gimana banget lah ya. Pokoknya intinya ya sayangin Dila, sayangin keluarga, terus kita juga akan terus bisa membina rumah tangga ini yang kalau misalkan jadi lagi nih kita ya bagian kedua ya, part 2 gitu istilahnya ceritanya gitu ya. Terus dan dia minta bahwa untuk bisa lebih perhatian lagi sama Dila, sama keluarga, sama anak-anak gitu. Jadi waktunya juga tolong diberikan yang lebih lagi untuk mereka gitu. Bang, tapi anak-anak udah tahu belum sih Bang kalau pengen rujuk kayak gini Bang? Ya insya Allah sih anak-anak memang kemarin ini aku tanya gitu, gimana kalau misalkan ayah sama bunda balikan lagi, rujuk lagi gitu ya. Mereka seneng banget gitu, mereka ya mudah-mudahan ya jadi kita bisa main-main bareng lagi, bisa bobo bareng sama ayah katanya gitu. Aduh itu Berarti komunikasi dengan anak pun sampai sekarang lancar ya? alhamdulillah sama anak-anak lancar, berikan kesempatan ya sama Dila tuh kalau misalnya ketemu atau video call itu akan selalu menjadi kebiasaan kita nih sampai sekarang ini, bisa menjalin terus komunikasi, menjalin hubungan baik gitu dengan anak-anakku dan istriku. Kak Indek, Ya sama Dila ya. Kak Indek, titik sampai mana sih yakin bahwa aku kayaknya nggak bisa hidup tanpa Dila? Ya titik sampai benar-benar tidur udah gak nyaman lagi deh, tidur nggak enak, dinginan gitu ya. Emang AC-nya dingin sih sebenarnya. Nggak ada penghangat gitu ya? Nggak ada penghangat ya, itu benar. Nggak ada penghangat, nggak ada yang meluk gitu. Anak-anak itu kan penghangat ya kalau misalkan kita tuh berempat gitu, kalau tidur bareng-bareng gitu. Terus ya itulah yang membuat titik aku jadi sampai segitunya, jadi baper ya gitu, bahwa ini kalau melihat ada keluarga yang bahagia gitu ya, sedih kalau dengar cerita ada keluarga yang berpisah gitu. Jadi ya tidak pengen itu terjadi
sama diriku tuh berlama-lama gitu. Kalau bisa memang kita bisa kembali lagi, nggak usah lama-lama, kita bisa membina rumah tangga lagi gitu ya. Pada saat itu memang mungkin emosi-emosi sesaat ya kan. Nah sekarang ini kita belajar banget dari situ, kita pengen banget apa yang kita pokoknya membuka mata, membuka hati, buka pikiran untuk bisa saling berkomunikasi dengan baik satu sama lain gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang ditutupi gitu, dan jadi nggak ada lagi mencurigai gitu. Jadi ya udah kita saling terbuka, itu yang paling penting dalam rumah tangga. Bang, tapi sebahagia apa sih Bang nantinya Bang kalau emang Bang Indek rujuk kembali sama Aldila? Rasa yang bisa diungkapin itu bahagia apa? Wah, udah bahagia banget ya gitu, karena cuman inilah kehidupan aku sekarang gitu. Hidup sebagai manusia yang ya kalau boleh dibilang buat apa lagi sih kalau kita memang masih punya pasangan yang itu menjadi ibadah kita gitu ya. Karena dengan kita menikah itu adalah sebuah ibadah. Jadi apapun yang dilakukan itu pasti ibadah. Jadi menikah itu bagus banget gitu. Menikah itu baik sekali gitu. Dijalankan dengan, kalau dalam agama kita menikah itu apapun yang dilakukan itu pasti ibadah, pasti ada pahalanya gitu ya. Jadi ntar buat anak, buat istri, buat kita sendiri pun juga, baik kita makan, kita telan, semuanya itu jadi ibadah gitu. Jadi berkah banget kalau kita punya sebuah keluarga, menikah sampai maut memisahkan kita gitu. Ya Bang, tapi ada nggak sih Bang kepengen misalkan nazar nih dalam hati, kalau emang gua beneran balikan dan resmi udah nikah lagi sama Dila, gua pengen nazar A, B atau C gitu, ada nggak sih Bang? Ya kita sih nggak mau muluk-muluk nazar-nazaran segala macam gitu ya. Pokoknya intinya kita sendiri masing-masing punya mimpinya adalah untuk bisa saling menyayangi lah, jangan sampai menyakiti lagi gitu. Menyayangi, terus kemudian saling pengertian, saling perhatian. Ya apa yang seperti biasa orang menjalin pernikahan ya. Itulah yang sebenarnya pernikahan itu yang diinginkan kan. Pengennya sampai tua bersama-sama gitu. Karena aku lihat eyang kakung, eyang putri aku itu mereka langgeng sampai maut memisahkan mereka gitu. Orang tua aku juga gitu. Jadi pengen seperti mereka gitu. Yang paling dikangenin apa Bang nantinya Bang kalau emang beneran rujuk Bang? Wah akhirnya nih rujuknya, gue udah kangen banget ngapain gitu. Ya itulah. Kayak diomongin selain itu Bang. Selain itu mah kan udah pasti. Iya kan? Iya sih, masa ada kangen gitu. Ya pasti rasa sentuhan-sentuhan itu, terus pelukan, perhatian wajahnya, diberusin ya, dibikinin teh pagi-pagi, disiapin sarapan, dilayanin. Itu yang bikin kangen gitu untuk punya keluarga gitu. Terus kita mengasihi keluarga kita, anak-anak gitu ya, sama istri kita berkomunikasi, bertukar pikiran satu sama lain gitu. Ya paling kangen juga kalau misalkan ada berantem dikit gitu kan ya, namanya juga keluarga ya, pasti kalau misalnya ada silang pendapat itu hal yang biasa gitu. Dan kalau bisa itu bisa menjadi percikan-percikan gitu ya, petasan gitu kan ya, untuk membuat kita jadi lebih semangat lagi ya untuk bisa menghadapi hidup ini gitu ya. Bukan jadi suatu masalah besar gitu ya, yang masalah kecil dijadiin masalah besar. Jadi kita minta nanti masalah besar jadi masalah kecil jadi hilang gitu ya. Itu yang kita inginkan gitu. Tapi apakah seorang Indra Bekti dengan keinginan ini sempat sharing juga sama seorang ulama atau ustadz atau apa untuk menyatukan kalian, keinginan kalian? Oh iya. Kita sampai ke sebuah tempat lah ya, kita curhat gitu sama seorang ustadz gitu. Terus ya dia sangat mendukung dengan apa yang kita lakukan ini gitu, sampai memberikan doa, terus satu sama lain itu punya doa untuk bisa saling membuka hati, untuk kemudian juga nanti diberikan kemudahan sama Allah kalau misalnya memang kita rujuk kembali gitu. Itu kapan Mas?
Udah kayaknya bulan yang lalu deh. Berdua ikut. Ikut. Lu berdua datangin Ustaz. Iya. Itu keinginan berdua Kak. Ya, kita berdua. Berarti Kak Imbek udah boyong Kadila ke rumah atau belum? Atau Belum. caranya harus nikah lagi? Iya dong. Belum boyong kemana-mana.